Pertama, saya ini diundang khusus ke sini oleh pimpinan Komisi 3 karena kebetulan saya sekolah SD di Bintuni ya, SD Impres. Kemudian saya SMP 3 tahun di Bintuni. Itu. Dari Bintuni masih jalan setapak saya di situ. Itu. Jadi yang pertama ya, saya sudah bertanya kepada masyarakat di Kampung Moskona Barat, bahkan sampai kepada simpul-simpul jaringan yang ada juga, saya cek semua langsung ya. Jadi memang kasus ini ya, saran dari masyarakat setempat bahkan para aktivis di Bintuni, periksa semua anggota yang terlibat gitu, pada saat proses operasi itu dilakukan. Satu. Yang kedua, dulu saya tinggal di Bintuni juga, saya sering berenang di sungai yang seperti itu ya. Tapi kalau posisi terik matahari, sungai dalam posisi lagi tidak banjir, arusnya tidak seberapa deras, orang bisa berenang gitu ya. Pengalaman saya selama 3 tahun, orang tua saya kerja di perusahaan PT Henderson Riana dan PT Yotefa Sarana Timber, kayu lapis Indonesia yang dulu buka ruas jalan sampai ke SP yang sekarang ada, termasuk BP. Jadi saya tahu persis tuh bagaimana arus sungai di Bintuni. Itu jadi kalau yang bersangkutan mungkin tidak tahu berenang ya, polisi kan semua masuk dengan syarat standar yang ada, pasti bisa berenang, nggak mungkin tidak. Itu. Jadi kalau arus yang standarnya seperti itu, ya, saya pikir masih sah-sah saja dan wajar. Itu. Dan dari informasi yang saya terima dari masyarakat bahwa kejadian ini sangat janggal, ya. Jadi saya pikir pimpinan, ya, saya setuju apa yang tadi disampaikan oleh anggota Komisi 3 lainnya, termasuk senior-senior kita. Kasus ini memang harus dibuka seterang benerang, itu. Sehingga jangan sampai ya ada indikasi-indikasi penyimpangan dari semua fakta-fakta yang sudah terungkap. Apalagi misalkan ya seorang anggota polisi maupun anggota TNI di Papua melakukan operasi, itu mereka dilengkapi dengan semua rompi anti peluru, helm dan lain-lain. Bahkan saya saja melakukan kunjungan ke Papua di daerah-daerah rawan konflik, pasti memakai rompi dan helm anti peluru yang sama. Itu. Jadi kalau sampai rompinya dan lain sebagainya itu bisa dilepas, itu aneh, karena sedang melakukan operasi di daerah konflik. Itu tidak boleh, itu SOP-nya. SOP di TNI dan Polri dalam melakukan tugas-tugas Satgas yang ada di Papua. Itu jadi saya pikir ini harus dibuka seterang benerang. Kemudian yang ketiga, lokasi tersebut dengan derasan arus sungai pada saat posisi yang lagi terik matahari, sebenarnya bisa dilakukan pencarian dan pertolongan pertama itu melalui personel yang ada di situ. Itu logikanya saja. Seorang pimpinan ya, seorang pimpinan operasi dalam satu tim, ketika dia mengalami situasi yang tidak diinginkan oleh kelompoknya pada saat operasi itu, seharusnya ya melakukan pertolongan itu wajib oleh anggotanya. Karena ini bicara loyalitas terhadap pimpinan dalam operasi-operasi tersebut. Itu dalam operasi-operasi tertentu sebagai satu kesatuan ya dalam tim itu. Jadi saya pikir ini yang mungkin harus perlu dibuka. Itu. Jadi kalau sampai dengan rompinya, handphonenya dikembalikan semuanya, kemudian jasadnya tidak kembali, ini jadi pertanyaan serius kita. Itu. Jadi saya pikir ya, saran saya yang pertama itu pimpinan ya, untuk kelompok KKB di Bintuni, karena pas itu daerah perbatasan antara Meibrat dan Moskona Barat itu yang sangat berdekatan ya. Memang daerah situ memang tidak seberapa besar ancamannya terhadap gangguan keamanan. Tapi semestinya operasi-operasi seperti itu ya sudah dipersiapkan. Kalau menyeberang sungai apa yang harus dipersiapkan ya. Kemudian situasi cuaca pun juga diperhitungkan. Gitu. Jadi saya pikir ini menurut saya agak sedikit aneh kasus ini. Gitu. Jadi saran saya kita kembali lagi ya bahwa persoalan berdasarkan kronologis yang dipaparkan oleh Pak Kapolda, dipaparkan oleh saksi korban. Ya. Saya melihat satu, ada ketidakseriusan untuk membuka bagaimana proses pencarian ya, kalau itu dari hulu sungai ke hilir sungainya seperti apa. Itu kita harus tahu. Itu. Video dalam proses pencarian itu seperti apa. Tidak bisa dalam bentuk foto-foto.
Itu harus dibuka videonya supaya kita tahu jelas itu prosesnya, operasi itu. Itu kemudian titik lokasi di mana berangkatnya mereka menyeberang, mereka melakukan konsolidasi sebelum penyeberangan sungai itu juga harus diperlihatkan. Pak, Itu saya pikir itu mungkin.